Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah dan Masjid Al-Qadar. Tak delok muka-muka Al-Qadar juga. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin. Alhamdulillah kita lulus dan lolos ujian COVID-19. Iya. Sudah dapat gelar LC. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ke-10 ini kita tergolong yang masih bertahan, insya Allah. Di sini masih penuh atau enggak masjidnya? Sudah berkurang, maju dikit. Inilah memang hukum seleksi seperti itu, tapi sebenarnya himbauan kita semua penceramah, saya yakin juga menghimbau dan memberi contoh. Ramadan harusnya merupakan kesempatan emas dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan kita harus berjanji hati, berikrar diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan tidak menjadi muslim rob-rob asem. Tidak menjadi muslim kumat-kumatan. Tidak menjadi muslim anget-anget tai ayam. Sudah puluhan kali kita begitu. Tidak hanya di sini kok. Bukan hanya di Indonesia, malah di luar negeri sama. Saya beberapa tahun berRamadan di luar negeri ya mirip-mirip gitu. Memang itulah hukum seleksi, tapi kan harus ada kesadaran dari kita. Karena diseleksi maka kita harus bertahan dalam seleksi itu. Dan ini memang tidak mudah. Ya tentu ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan dan iman bahwa Ramadan ini betul-betul merupakan peluang besar bagi kita untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu memang harus dicari. Nabi SAW memang memberi tuntunan begitu. Tetapi kalau Nabi sih ya namanya Nabi SAW ya tentu sangat tahu. Beliau masih mencari. Lah kita kok enak-enak. Kita kok nyantai saja. Nah, tapi beginilah. Saya berharap kepada kita semuanya bahwa Ramadan tahun ini yang hanya berumur 29 hari ya, insya Allah sama kok. Nanti kan kemarin Ramadannya bersama-sama kan? Bersama-sama. Nanti insya Allah Idnya juga bersama-sama. Saya sudah ngitung ya bersama teman-teman komunitas Falak. Syawal hari raya pasti bersama-sama tanggal 1 Syawal. Nah, tanggal 1 Syawalnya itu entah sama-sama atau tidak sama. Dalam hitungan kami kayaknya untuk berbeda susah, kecuali yang di Makassar atau yang di Padang. Itu memang aliran yang lain itu. Yang di Makassar itu ukurannya bukan hilal tapi air laut. Ya, kalau yang di Padang itu ukuran adalah perasaan mursyidnya. Untuk ngaco bisa itu. Nah, kita ini enggak lah. NU Muhammadiyah atau ormas-ormas ini semua berdasar hisab maupun ru'yah hilal.
agak sulit untuk dibedai. Seperti kemarin kan awal Ramadan itu 7 derajat, mustahil ada orang yang tidak bisa melihat. 7 derajat pasti bisa melihat. Nah ini nanti juga gitu, sudah tinggi, Kamis malam Jumat sudah tinggi. Jadi insya Allah bersama-sama. Kalaupun misalnya tidak bersama-sama ya sudahlah, lapang dada saja. Kita harus terlatih untuk berbeda bertahun-tahun kan. Sejak masih zaman Pak Harto itu sudah mulai berbeda, tapi waktu itu bisa dikendalikan. Setelah Pak Harto lengser, kayaknya tidak ada kemampuan untuk mengendalikan Pak Esam. Tetap sudah ada benceng cuai. Tapi kan justru melatih kita. Latihan beda tapi tetap rukun itu loh. Sudahlah nanti kalau penjaringan misalnya ada yang hari raya Kamis, ikut aja Kamis. Loh, tapi yo nek Kamis kok guru 28 dino ya. Ini peringatan untuk kita ya. Andai kata ya ada yang hari raya Kamis, jangan ikut ya. Sebab hitungan bulan Islam itu minimal 29 dan 30, yang paling banyak memang 29 hari umurnya itu loh. Nggak ono Februari 28 enggak ada. Jadi kalau kita nanti penjenengan ngikut yang Kemis misalnya ada, itu enggak sah. Harus ngodok satu. Karena kurang. Maka yang mudah-mudahan Jumat lah sama-sama. Kalau ada yang Sabtu enggak usah ikut, enggak usah ikut. Sabtu kan kedawan 30 dino. Begini. Kaitan dengan Ramadan tahun ini ya memang begitulah, penjenengan sudah semuanya membaca media sosial. Soal buka bersama itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal saya menentang apapun siapapun yang umumkan. Alasan apapun. Buka bersama kan tidak harus kumpul-kumpul kan. Tidak harus desek-desekan kan. Dan alhamdulillah sudah terdegradasi oleh kondisi, dan ini di seluruh dunia kok. Bahkan penjenengan kalau nonton di video itu di luar negeri itu malah ekstravaganza. Buka bersama. Saya lama di Sudan. Di Sudan itu para begal buka ya, ada di sana begal buka. Jadi orang menyiapkan makanan di mobil gitu, kemudian orang lewat dicegat dipaksa minggir untuk diberi buka. Jadi begalnya bukan jaluk, bukan memberi, begal memberi. Itu rebutan antar pada Sudan dengan kita kaya kita dulu, tapi kalau sekarang agak kaya sana dikit ya. Kesalib. Kita kan sudah banyak kesalib, Ustaz. Malaysia juga lebih, kita memang kesalib ya, untuk kali ini, tapi mudah-mudahan segera saja bisa nyalip asal kita tidak salah milih pemimpin. Tidak usah ada yang baper ya, tidak usah yang baper. Kalau saya bisa bicara gini-gini, tidak usah baper, milih atau tidak milih, siapapun penjenengan bebas, terserah. Tapi pokoknya milih, aja sampai gak milih. Kalau gak milih kita tanggung jawabnya berat itu. Ya, milih. Itu ijtihad. Nek gak milih berarti tidak berijtihad. Kembali ke buka. Jadi buka bersama. Apapun bentuknya atau bagaimanapun formatnya, apakah diterni tadi seperti dicegat di tepi jalan ya. Sebenarnya kalau dicegat itu saya kurang serg karena mesti menghambat jalan. Kami ke sini aja agak macet. Bayangkan Al-Qadar ini loh agak macet. Mengapa? Karena ada orang bagi buka di pertigaan itu tadi. Saya tidak menyalahkan mereka, maksudnya baik, tapi kalau bisa ya dikoordinir di masjid seperti ini kan bagus ya. Tapi apa yang mission sacre dari buka bersama ini? Misi suci buka bersama itu apa? Satu, ta'awun, menolong orang yang memang keseharian makannya susah atau sulit cari makan, sulit mendapatkan makan. Maka kalau saya di Al-Akbar itu menyiapkan jauh lebih banyak daripada jumlah jamaah. Jumlah jamaah kira-kira plus minus ya 500. Tapi kita siapin 3.000. Itu yang entek. Berarti kan banyak yang, dan tahu betul saya dengan mata kepala ada yang datang ngambil nasi kemudian pulang lagi itu ada. Ya sekitaran bacaan mau gak sholat ini, gak apa-apa. Niat kita memberi buka sudah. Innamal a'malu binniyat.
perkara yang makan ternyata wong gak poso ya sudah. Allah SWT Maha tahu niat kita dan moga-moga yang seperti itu nanti dilunakkan hatinya. Di sini disapi pinten gitu. Tiap hari berapa? Tiap hari sekitar 50. 50. Memang yang jamaah enggak banyak. Pinten? Ada kotaan. Oh gitu. Okay. Saya berharap ya untuk ke depan moga-moga kita semua masjid makin makmur untuk memakmurkan masjid untuk buka bersama ataupun kalau ada makan siang bersama atau sarapan bersama kan model gitu sekarang tren-tren gitu. Asa gak mangan sedina ping 3 ae. Mosok masjid dijaluk engke mangan wong sedina ping 3 ya kebangetan. Sepekan sekali tidak apa-apa. Tapi maksud saya gini. Mu'allaf qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya itu adalah ya seperti itu, orang yang hidupnya masih belum jauh dari selesai, untuk makan aja susah. Itu harus kita peduli pada mereka. Jadi kepedulian, misi sakrenya, misi sucinya buka bersama itu kepedulian. Kok Arab dilarang? Itu enek apa itu? Tapi itu di Afrika sana bukan di sini. Enggak di Indonesia kok, enggak. Indonesia bagus-bagus kok. Enggak ada yang larang. Enggak ada. Ya dilarang karena takut Covid, tapi setelah ketahuan oh ternyata ya kan demi supaya enggak pamer-pamer dan mewah-mewah. Batukmu tuh. Yes. Tapi begitulah. Ini harus kita pertahankan ya. Kebiasaan ini kebiasaan yang sangat bagus dan mendunia. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa saya di Al-Azhar kalau waktu saya puasa di Mesir itu semua mahasiswa itu mendapatkan kiriman tidak tahu dari siapa, pokoknya menumpuk makan itu kurma ya pokoknya segala yang dibutuhkan orang berpuasa itu penumpuk itu ya banyak, lebih dari cukup. Jadi karena makanan Arab kan tidak mudah basi, roti apa itu kan tidak mudah basi, sehingga kita bisa nyimpan banyak itu. Artinya kebiasaan ini sudah tidak bisa dihalang-halangi lagi. Apapun ini adalah syiar dan kepedulian. Yang kedua, dan ini sangat berarti bagi kita, sangat-sangat berarti bagi kita, terutama saya ya. Ibadah kita ini seluruhnya, hampir seluruhnya adalah ibadah eksklusif, ibadah yang diketahui orang. Dan itu asal isonotati justru itu baik. Saya baru datang dari Eropa. Ya beberapa negara alhamdulillah luar biasa perkembangan Islamnya. Luar biasa. Di Prancis walaupun dilarang-larang, justru perkembangan Islam paling pesat ke Eropa Barat itu Prancis dan Jerman. Dilarang, berjilbab dilarang. Tapi justru itulah berkah dari Allah SWT, ma'unah dari Allah SWT. Nah, ibadah kita ini eksklusif. Jadi eksklusif itu bisa ditonton orang, bisa diketahui orang. Dan memang baiknya begitu. Baiknya, makanya ya mohon maaf, yang sholat Idul Fitri di masjid tidak apa-apa. Tapi memang Nabi memberi contoh tidak di masjid. Kalau di sini di masjid apa di jalan, jalan. Semua bagus, kita tidak usah bertengkar soal itu nggih. Tidak usah podo benernya, podo apike, podo ini Imam Syafi'i di masjid, yang 3 imam ini tidak di masjid. Itu aja kalau ngerujuk imam. Alasannya saya baca di kitab-kitab itu memang sangat bagus semua cerdas. Oke. Tetapi memang Nabi dari 15 kali salat itu yang 1 kali di masjid, yang 14 kali di tanah lapang. Eksklusif. Untuk apa? Untuk syiar. Bahkan kalau sedekah pun sebenarnya kalau isonotati itu sebaiknya ditunjukkan orang. Zakat itu baiknya diceritakan. Aku zakat itu memang iya, kalau zakat memang sebaiknya diomongkan untuk dakwah. Tapi kalau sedekah memang intubtus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah itu bagus. Tapi kalau kalian enggak bisa kemudian terpaksa menyimpan, merahasiakan, itu memang baik. Jadi ibadah kita memang begitu untuk dakwah. Sholat di Arab itu biasa di jalan, di lapangan, kita misalnya dalam perjalanan, lengah-lengah perjalanan waktu sholat dan hampir habis. Sholat di lapangan
di gurun, kalau di Sudan itu di gurun biasa sekali, tanpa sajadah ya sholat yang wedi gitu, biasa. Ibu-ibu juga gitu, pakaian Arab itu siap untuk sholat, Bu. Bukan seperti sini, kalau sini akan ganti mukena apa nggih. Di sana enggak, untuk belanja, untuk ke pasar, untuk sholat itu sama. Artinya itu berarti suci, selalu suci dan selalu menutup aurat. Tapi kalau pakai mukena juga tidak apa-apa, dalam rangka ya supaya lebih khas, lebih khusus, bolehlah. Tapi umpama penjenengan tidak bawa mukena itu bukan halangan tidak sholat. Baik, kembali ke soal eksklusif ini. Kemarin saya melihat ada orang sholat di trotoar di Eropa. Itu jadi tontonan. Kalau di sini mungkin tidak ada yang orang berani, memang tidak perlu lah. Kalau di Indonesia kan tidak perlu sholat di trotoar, masjid gampang sekali. Kalau di sana kan susah, mencari masjid itu susah, apalagi hari Ahad. Hari Ahad di Italia itu tutup masjid. Jadi saya bingung, waduh ini. Akhirnya saya instruksikan sudah sholat di bis saja, sholat di bis dalam perjalanan. Tapi jadi tontonan, dan itu penting. Sholat dilihat orang itu penting. Ada seorang profesor, bayangkan, profesor matematika itu masuk Islam karena tahu umat Islam sujud. Bayangkan, hanya sujud kita yang kita kadang-kadang tidak terasa kan sujud. Orang flag kok sujudnya, dan gak mikir kok. Tapi itu menjadi daya tarik untuk orang yang tidak pernah sholat. Jadi mereka kagum penghormatan Islam, umat Islam kepada Tuhan itu sampai menjadikan meletakkan otak atau kepala yang sangat dihormati ini di lantai, lebih rendah dari bokong kita. Saya juga pernah nuntun umat Islam, nuntun salah seorang mu'alaf ya dari NTT, gara-gara melihat temannya sholat duding. Duding ini kalau kita kan refleks, tidak terasa. Asyhadu an la ilaha illallah, eling buka sing piring paling bukone opo gitu paling. Tapi ini ternyata bagi orang yang tidak pernah melihat itu. Lalu dia tanya, kenapa sampai begitu? Kami ini bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu esa. Lalu dia menyimpulkan berarti umat Islam itu hatinya, ucapannya dan gerakannya sama. Akhirnya dia masuk Islam, dia Al-Akbar. Maka syiar-syiar seperti ini, dan sebenarnya andai kata bisa di arrangement bersama-sama itu ya harusnya kita dalam gerak ibadah kita kompak. Salat itu sebaiknya di tanah lapang. Tapi saya sendiri Al-Qadar juga, Al-Akbar juga di masjid. Ya karena kita juga mengupaini jamaah sih. Wong saya menurunkan beduk Al-Qadar aja di perkara ini kok. Beduk Al-Qadar kan jelek waktu itu, masih masjid lama itu jelek. Dream itu loh, dream ditutup kulit kan ngelek-ngeleki karepku. Tak turunkan. Yo gak tahu ditabuh dan hanya tanda saja. Langsung ada reaksi. Wih, ini Ustaz Zahrul ini sudah Muhammadiyah ini. Langsung Jumatannya pindah ke Masjid Darussalam. Bayangkan, demi beduk atau karena beduk, gara-gara beduk Jumatannya pindah. Itu bukan hanya satu orang, ada beberapa orang. Memang ini tokoh orang NU Toto ini. Enggak apa-apa saya, enggak apa-apa. Saya tahu, sudahlah, saya ini kan ngomong orang banyak, sudah enggak apa-apa kan. Unggah nomeneh. Dinaikkan beduknya. Jumatan lagi di Al-Qadar. Nah, yang baru ini Al-Qadar yang baru ini wis gak beduk-bedukan wis. Gak ono bedukan berarti orang wong memang ya gitulah. Nek ngajine kurang pancen gampang aja ngecap-ngecap gitu. Nek ngajine cukup tuh agak lapang dada dengan kepala. Nek ngene iki ngajine cek kurang itu. Perkara beduk ini. Nah, begitu juga masalah salat Id di Al-Akbar maupun di Al-Qadar itu di dalam masjid tapi kita menggelar yang di luar masjid. Jadi dua ACDC lah, ACDC. Di sini kalau di sana nggak ACDC, kalau di sini misalnya ada halaman luas tuh, ya gitu nggak apa-apa. Tapi oke lah. Saya sesungguhnya lah, saya karena ciri khas ibadah Islam itu eksklusif, harusnya semua yang bisa kita ekspos ya kita ekspos. Dan ternyata itu dakwah. Di Amerika masjid itu kan sejatah. Misalnya ini diukur luasnya berapa, panjang berapa, kapasitasnya berapa, enggak boleh lebih.
dikasih cap, dikasih tembok maksimal misalnya 1000. Kalau ini pinter nih, kira-kira berapa ini dalam masjid ini? Kira-kira 500 nih, maksimal 500. Kok 501 masjid tutup? Perkara diperkarani oleh pemerintah, dibatasi orang masuk masjid. Tapi wa makaru wa makarallah, makarnya Allah dahsyat. Dengan dibatasi itu, sekarang masjid semuanya melimpah. Swedia, anak saya Swedia kemarin saya ketemu di Eropa itu, sejak Quran dibakar itu justru masjid melimpah karena dalamnya dibatasi. Dalamnya tidak boleh lebih dari kapasitas. Ya enak benernya memang, ada benernya kalau dalam masjid kemudian sesaat kan ya sumuk kan sumpek kan. Ada benarnya. Tapi maksudnya mereka kan membatasi jumlah yang ke masjid. Ternyata dibatasi, oke, di luar, di dalam tidak boleh, oke, tidak masuk. Di luar jumlahnya bisa 4 kali lipat dari yang di dalam. Sekarang aduh sudah kayak Prancis itu sekarang jumlah umat Islam 8 juta lebih. Padahal kemarin sebelum Macron ini 6 juta sekian, belum ada 7 juta. Setelah Macron ketat itu, jilbab dilarang itu, malah 8 juta. Alhamdulillah. Sayang memang untuk membangun masjid susah, itu masih masalah itu. Masjid di Prancis juga masih jarang sekali. Di Italia lumayan, di Jerman paling banyak itu, banyak. Tapi beginilah, saya mengajak panjenengan semuanya. Ibadah yang bisa diekspos, yang penting noto hati lah. Noto hati ini belajarnya dari Ramadan. Maksud saya itu. Jadi Ramadan puasa ini adalah sekolah noto hati. Kan panjenengan gak iso to pamer puasa apa sing dipameri? Abab enggak mungkin. Penampilan malah lodok loyo kok. Apa sih? Apa yang kita pamerkan dari puasa? Enggak ada, enggak bisa. Itu pelajaran mahal. Maka pahala puasa itu cenderung utuh. Karena ikhlasnya penuh. Lah nek liyane poso apa meneh tadarusan iku. Tadarusan saya pakai speaker luar itu. Iku penyanyi untuk ngetes, ayo gak usah pakai speaker, mesti langsung mulih gak ngaji. Itu untuk mengukur bahwa hati ini belum tertata, hati ini belum bisa seperti Ramadan. Monggo kita belajar dari ibadah seperti puasa Ramadan, utuh. Kan kenapa sih? Coba kemungkinan bisa riak dari puasa itu apa ya? Nek sedekah jelas, itu jelas. Nek sedekah rada akeh malah ngundang wartawan. Nek titik tutupi. Haji kanggo gelar. Zakat memang baiknya diberitahukan asal hati tetap ikhlas ya. Zakat itu sebaiknya diekspos. Diomongnya, aku tas zakat ya, enggak apa-apa. Asal sekali lagi sebelumnya noto hati. Nah, kembali ke puasa ini. Jadi puasa ini betul-betul sekolah hati. Dan bukan hanya 1-2 hari loh, bukan sepekan 2 pekan, 1 bulan diulang-ulang. Maka ya dalam tanda kutip rada kebangetan kalau kita sudah belajar dari puasa ini kemudian tetap gak iso ikhlas. Ayo kita seneni awake dhewe-dhewe. Kita marahi diri kita kok sampai kita nanti ibadah gak ikhlas, marailah. Saya sering kok memarahi diri saya sendiri, saya sering. Tapi gak muni, ya pokoknya di hati saya marahi. Sholat misalnya gak khusyuk langsung saya marahi. Bahkan saya hajar diri saya sendiri. Fatihah saya ulang, pokoknya sampai gak konsen tak ulang. Gak konsen meneh, ngulang meneh babar. Tapi nek sholat dewi, nek sholat ngimami gak wani. Ini penting kita ini panjenengan puasa sudah berapa puluh kali, sholat sudah berapa ribu rakaat. Mosok pancet ae. Gak ono perkembangan, gak ono perubahan, gak ono perbaikan, jangan. Harus mulai tahun ini ada starting point untuk bagaimana dandani hati. Sebab pusat kegiatan kita ada di hati itu. Dan iblis paling ditakuti adalah orang ikhlas. Sudah orang ikhlas gak wani mereka. Betul-betul iblis dugdengi golongan setan. Itu menyatakan berkali-kali dalam Al-Qur'an itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas kami angkat tangan. Kalau kita ingin setan tidak berani dekat kita ya harus ikhlas. Tapi ikhlas memang berat. Tapi seberat apapun Allah SWT pasti tahu ukuran kita kok. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Baik. Berikutnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ya puasa ini juga pelajaran ujian istiqomah. Ujian istiqomah atau latihan istiqomah atau training istiqomah.
Ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Ramadan makin tua itu makin berkurang. Itu hukum seleksi. Tapi kita sekali lagi kita nasihati. Ini latihan. Masjid ini ada di bulan Ramadan dan di luar Ramadan kan? Luar Ramadan kan ada masjid, Ramadan di sana ada masjid. Jamaah maghrib, isya, subuh ada juga kok di luar Ramadan. Tapi kenapa yang ramai Ramadan? Oke, semangatnya naik. Oke, baik. Memang semangatnya sedang naik, yes. Memang ini motivasi Ramadan ya. Tapi ngono ya ngono neng. Aja ngono ya. Aja langsung balik kucing. Langsung nanti ya kalau hari pertama saya maklum lah, hari pertama hari raya itu memang biasanya terus rada sepi. Tapi kita kan sudah berulang kali itu. Hukum konsistensi apa? Kalau dalam bahasa kita adalah bahasa Islam adalah istiqomah. Itu luar biasa. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Coba. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Karamah itu keramat itu wibawa. Bahkan ada hadis Nabi SAW, siapa yang istiqomah berjamaah, misalnya berjamaah, istiqomah, maka ketika tidak bisa melaksanakan apa yang selama ini diistiqomai, dia dapat pahala. Kalau karena uzur, misal penyelenggara aktif jamaah 5 waktu lagi, aktif banget, kemudian suatu ketika karena pergi atau karena sakit atau karena apa, tidak bisa, tapi betul-betul karena uzur, penyelenggara tetap dapat pahala jamaah. Ini kan kelonggaran, kemurahan Allah SWT luar biasa. Jadi istiqomah ayo kita pegang. Kalau kita bisa aktif full Ramadan, baik isyaknya, maghribnya, subuhnya, zuhur. Kalau zuhur saya maklum kalau di banyak yang kerja itu maklum sekali. Allah SWT juga maha maklum. Asar juga masih banyak yang gitu. Jadi memang maghrib, isyak, subuh itu yang umumnya sudah ada di rumah sebagian besar. Kita usahakanlah supaya Ramadan ini adalah Ramadan betul-betul penentu, ya. Ramadan penentu langkah pasca Ramadan. Kita titeni awak dewi-dewi ya. Kita titeni, kita ingat-ingat bahwa setelah Ramadan kita akan tetap cinta masjid. Setelah Ramadan tetap akan aktif berjamaah. Apalagi masjidnya makin bagus ya, makin bagus. Nyanyi Al-Qadar ini. Ini larang loh tembok ini. Bagus sekali. Tapi gini, tapi ya enggak lah, malaikat enggak mungkin ketipu. Kalau sekarang ini malaikat nyegatnya dari pintu itu. Kalau dulu dari sana. Enggak, tapi hadis Sahih Muslim memang. Orang-orang yang datang ke masjid, menuju masjid, begitu nyampe pintu. Nah, pintu itu mana sekarang? Kalau pintu ya, nyampe pintu cegat ribuan malaikat untuk didoakan, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Itu berulang-ulang sampai kita pulang. Coba itu luar biasa dahsyatnya, hadisnya Sahih Muslim. Jadi kita penjenengan tadi ini juga terus didoakan malaikat dan bersama kita malaikat. Cuma ya kesan pintu itu kan malaikat juga tahu, walaupun ibu-ibu tidak masuk masjid kan, tapi kan itu area masjid juga dapat doanya malaikat. Bu, jangan khawatir. Jangan. Ngono aku tak mlebu, enggak. Memang bagaimanapun malaikat enggak saklek, ya, enggak saklek. Tetapi ini loh, janji hati untuk istiqomah nih loh, ayo kita tanamkan dalam diri kita, mumpung cik Ramadan, cik 19 dina mengkas ya, 29 hari itu sudah dipotong 10 hari ini, insya Allah masih 2/3 lah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya akan membuka kesempatan dengan bertanya, jika memang ada silakan, bebas, lebih luas sekarang kalau daripada KSS. Kalau ada yang bertanya silakan. Bebas. Wow. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan orang tua. Dan semuanya mungkin juga punya orang tua, pasti. Orang tua sakit, tapi beberapa tahun itu
kita tidak tahu apakah Ramadannya itu bolong-bolong atau tetap melaksanakan puasa Ramadan. Pada waktu itu ekonomi belum membaik. Zaman dulu kan sulit sekali. Nah, bagaimanakah ya sekarang ini, saat ini ekonomi sudah baik, anak-anak sudah paham semua dan sebagainya. Bagaimana saya untuk membayar atau mengganti orang tua tadi yang sakit dan tidak tahu sejarah itu sudah ada sudah ini apa 4 tahun tidak puasa dan 2 tahun tidak puasa sama Ramadan. Apa harus kita tahu berpuasa atau membayar fidyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita mulai semuanya ya. Mininya silakan siapa yang bertanya lagi? Saya Pak. Ini saya di dalam Ramadan ini kita memperkejakan orang, tapi yang terjadi tidak puasa. Nah, apakah kita boleh memberi makan siang ke para pekerja dosa? Itu terima kasih. Baik, yang lain. Monggo ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa saja yang harus disembunyikan? Terima kasih. Harus disembunyikan. Iya, karena supaya itu menjadi riya yang kita mendekatkan pada keikhlasan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebelumnya mohon maaf, ini agak beda. Jadi kalau misalnya ada doa bersama yang mungkin doa itu mendoakan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu kan bisa berarti segera, Pak. Jadi segera meninggal atau mungkin pada saat meninggal. Makanya kalau kita mau mengaminkan itu yang berdoa itu artinya yang mana itu mohon penjelasan. Masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai mohon pencerahan, mohon penjelasan tentang soal fikir. Ada yang 3 satu salam dan ada yang 2 1 atau 2 salam. Nah itu niatnya bagaimana dan mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu yang lain, mumpung mic di situ monggo. Ibu, masyarakat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mau pencerahannya, kalau ada bapak itu mengadopsi anak perempuan dari bayi, kemudian anaknya jadi dewasa, itu apakah masih bisa memeluk, memegang, atau untuk apa dilakukan? Yang penting santun. Assalamualaikum. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kalau masih ada waktu, kita beri kesempatan. Pertama, puasa bolong-bolong itu kasus umum, kecuali di Rodotul Jannah ini. Kita semua waktu muda itu mesti enek, bukan hanya waktu sakit, Pak. Waktu muda aja enek. Bagaimana cara ngatasi? Kalau bisa diduga jumlahnya jelas, tapi dugaan tetap dugaan. Oh, bapak saya kemarin tidak puasa kira-kira setengah bulan, maka bayar fidyah, pasti fidyah. Ya sunnahnya sih Nabi SAW menganjurkan jika ada ahli waris yang mau mengqodoi bagus. Tapi sapa sing gelem memposo awake dhewe kabotan kok ya. Oke, tapi ada solusi. Jadi pilihannya kedua adalah difidyai.
jika jumlahnya bisa diduga. Tapi kalau tidak bisa diduga, maka sedekah kafarat, bukan kafarat ya, sedekah. Sedekah itu hadisnya sahih, bahwa kita bersedekah untuk atas nama orang tua itu bisa nyampe dan bisa bermanfaat. Lebih bagus lagi double. Fidyah dugaan ya tak anggapnya 4 bulan misalnya, berarti 4 tahun tidak puasa, oke. Fidyahnya 4 bulan kemudian tambah sedekah. Ini tidak ada perselisihan antara para ulama kalau sedekah untuk orang wafat itu sama dengan doa untuk orang wafat itu tidak diperselisihkan. NU Muhammadiyah podo nek niku. Jangankan NU Muhammadiyah, seluruh dunia Imam 4 itu sama kalau soal sedekah. Yang tidak sama itu kalau soal tahlilan itu tidak sama. Jadi kalau yang dua Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal boleh nyampe, Imam Malik abstain, Imam Syafi'i melarang. Imam Syafi'i justru yang melarang hadiah pahala itu. Tapi baik, jadi untuk pertanyaan memang umum ini. Jadi kalau ada keraguan tentang terutama orang tua kita, maka disedekahi aja. Sedekah untuk atas nama. Penyelenggara nggak kehilangan pahala kok. Pahala dari kita tetap ada. Artinya minimal pahala, hadiah pahala itu. Karena sedekahnya di atas namakan orang tua. Tapi dalam banyak kitab saya baca, orang yang menghadiahkan pahala sedekah itu dia juga dapat pahala sedekah juga. Baik. Fidyahnya berapa? Ya, fidyah itu kalau dinas atau pas-pasan ya 6,75 ons beras. Bukan makan 3 kali sekali. Ini ada yang ceramah begitu. Waduh. Ya mohon maaf ya, ulama dulu jelas lebih alim dibanding yang ceramah ini. Di semua kitab yang saya baca tidak ada fidyah itu makan 3 kali, itu tidak ada. Makan 3 kali berarti pinten itu? 1 kali makan pinten kira-kira? Katakanlah 10.000 berarti kan 30.000. Wah, enggak lah. Islam tidak berat gitu. Itu paling dilogikakan, diangan-angan wis pokoke wong fidyah itu makan 1 hari. Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah memberi makan 1 orang miskin. Tidak ada hitungan apa 1 hari atau setengah hari atau sepertiga hari, tidak ada. Pokoknya ta'amu miskin tidak, oleh para ulama disepakati bahwa ta'amu miskin itu beras 1 mud. 1 mud itu kalau sekarang itu 6,7 on. 6,75 on digenapkan 7 on. Genapan lagi 1 kilo lebih bagus pun niku. Bayarnya gimana? Boleh di awal kalau ibu-ibu itu misalnya haid, misalnya kok haid apa? Menyusui karena tidak bisa puasa. Kalau memang nanti ada kesempatan qadha harus qadha. Tapi kalau notok Ramadan masih tak menyusui, maka langsung bayar fidyah, tidak apa-apa. Kerja gak puasa, tahu kita mempekerjakan orang yang orang itu tidak puasa, apa boleh kita memberi konsumsi? Dia tidak kita beri konsumsi juga tidak puasa, kita beri juga tidak puasa, maka boleh, ya boleh. Tapi ya niatnya memang memberi orang yang makan yang memang bekerja untuk kita dan kita memang membutuhkan jasa atau tenaga dia tidak kita pekerjakan juga, dia tidak puasa kok memang. Jadi tidak menyebabkan kita makan itu dia tidak puasa, enggak. Jadi sudah tidak puasa, jadi tidak dosa kita memberi makan itu boleh. Kan nyatanya memang juga banyak kasus itu nggih. Di tempat saya di pesantren Jombang itu walaupun kerja di pondok itu ya gak poso. Tapi ya lihat terus mosok terus poso enggak bisa ya. Masuk kontra syiar. Nah? Kontra syiar. Kontra syiar kalau syiar kan judi. Ya ini kan wong piro sing kerja itu. Tapi ya tentu kalau bisa saya mohon maaf, akhirnya saya siasati wis saiki gak tak kei buka tapi tak kei duit gitu. Berarti apa istilahnya? Ya artinya apa lah ngarani lali aku mentahan ya. Kasih mentahan. Jadi upah dan makan itu jadi uang, diuangkan semua. Jadi ndak ketok moto kita memberi buka itu lebih afdol. Walaupun kalau memberi makan juga ndak dosa karena dia sudah ndak puasa kok. Makanya saya sering sampaikan sebenarnya kalau soal larangan berjualan di siang Ramadan itu ya kalau larangan mutlak itu zalim, tidak boleh. Mereka ekonominya cari dapat dari jualan makanan. Tapi baiknya ya ditutup atau ada
ya ada batas sehingga diketahui ini sedang puasa. Tapi mereka ini butuh makan, cari makanan dengan jual makanan. Dan dilarang lah ya gak bisa golek pangan. Enggak bisa begitu. Jadi larangan jualan siang itu jangan gebiau ya, ada pengertian terutama lebih ke etika ya. Amalan yang harus disembunyikan amalan sunnah yang hati kita belum tertata. Ya, semua tidak ada batas amalan apa, tapi pokoknya amalan yang hukumnya sunnah. Kalau wajib memang sebaiknya diekspos. Yang wajib itu sebaiknya sholat, zakat, puasa. Puasa yang eksposnya ya seperti ini. Haji, pokoknya amal wajib sebaiknya ibda diekspresikan. Tapi amalan sunat memang sebaiknya disembunyikan jika hati belum tertata, belum bisa. Ya, termasuk ya amalan-amalan kita seperti baca Quran, makanya sholat sunat kan dianjurkan di rumah sebenarnya. Sebenarnya sholat sunat itu dianjurkan di rumah. Tetapi jika susah, bahkan saya sendiri kadang-kadang lupa. Ba'da zuhur ternyata nyampe rumah itu selali kan. Gak situ ba'da zuhur. Maka sudahlah saya ba'da zuhur di masjid aja. Asal isono hati jangan sampai kita pamer sholat ya. Jadi semua amalan sunnah yang hati ini belum bisa tertata sebaiknya disembunyikan. Doa husnul khotimah ya namanya doa Pak, bukan doa minta mati kan. Doa moga-moga kita husnul khotimah itu baik, amini saja. Malaikat tidak terpengaruh, iki ngamini kita. Mboten, malaikat tidak terpengaruh. Oh ini kalau ngamini berarti umurnya pendek, kalau tidak ngamini umurnya panjang. Ndak. Malah koyo sing wedi ngamini malah rada dicepetne karo malaikat iki. Jadi kalau doanya itu amini, tapi yang saya berat ngamini itu gitu loh. Sudah diminta mimpin doa tapi kemudian Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi habli minas sholihin. Itu kan minta untuk dirinya sendiri. Itu Rasulullah SAW marah ketika imam doa diminta jadi imam dongong untuk awake dhewe. Rabbi firli kan ampuni saya, Rabbi habli kan berilah saya, Rabbi ja'alni muqimas shalah jadikan saya. Nah aku juga gelem ngamini kan kuwi. Itu khianat. Rasulullah menyatakan ini pengkhianat. Dipercaya malah tidak untuk umum. Jadi nek minta husnul khotimah tidak apa-apa, diamini aja. Tapi kalau minta segera mati ya jangan diamini. Nah witir itu yang penting ganjil Bu. Memang begini, itu banyak di kitab-kitab itu ada dialog para ulama. Intinya begini, jumlah witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Itu sudah disepakati kalau jumlahnya. Tapi apakah 1 salam atau beberapa salam? Para ulama kalau di kitab-kitab fikih memang 2, 1. Itu. Jadi karena hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim, sholatul lail mathna itu dalilnya itu. Sholat malam itu harus 2, kemudian kalau mau witir ya 2 plus 1 kalau 3. Di Mekah Madinah juga begitu. Setahu saya di seluruh negara Arab witirnya memang 21 sih. Nah kita ini ada ide atau ada pelaksanaan 3 rakaat sekaligus. Enggak apa-apa. Kan ganjil tuh, 3 itu ganjil. Yang penting witir itu ganjil, itu aja. Ganjil. Berapa salam terserah. Memang sekali lagi kalau sesuai dengan hadis Bukhari Muslim itu memang 2 plus 1. Tapi saya sendiri terus terang mohon maaf ya, saya kalau sholat witir sendirian itu 1. Saya gunakan lebih banyak tahajud, kemudian nanti witirnya 1 aja lah. Ya. Kemudian kalau berjamaah tergantung, jamaahnya minta berapa? Minta 1 salam atau 2 salam. Sekarang itu umumnya 3 salam, soalnya ringkas ya, rada cepet ya. Ngirit tahiyat 1 ya. Boleh, yang penting tetap ganjil. Apa Nabi pernah melakukan itu? Nabi pernah melakukan. Tapi hampir ya mungkin 1 kali aja sekedar untuk tasyrik umat bahwa ini tidak salah. 3 rakaat sekaligus itu tidak salah. Gitu aja. Terus yang sering dipersoalkan itu kan saya ini malam mau tahajud, padahal sholat witir itu kan untuk menutup sholat malam. Nah ini di masjid kan ada jamaah witir, ini gimana? Tetap lebih afdal jamaah witir di masjid. Jamaahnya ini nilainya tidak tergantikan 27 kali itu. Nah nanti sholat tahajud lah, kemudian tidak usah witir. Ini ada tuntunannya.
Asal tidak witir 2 kali, witir 2 kali itu yang tidak ada tuntunannya. Tapi kalau ada pilihan witir di rumah sendirian atau witir di masjid berjamaah, lebih afdol witir di masjid jamaah. Nanti sholat malam ya sholat malam, sholat tahajud, tidak usah ditutup dengan witir. Hadis terkait dengan witir itu untuk menutup sholat itu jika keadaan normal. Tapi kan ini kan tidak normal. Umumnya orang tarawih sudah menutup witir di masjid berjamaah, itu lebih afdal. Tapi kalau penjenengan misalnya, aku tetap mantep nutup witir yang omah gak apa-apa, monggo, tidak ada masalah. Wong gak tarawih lu gak apa-apa. Baik, ini soal adopsi anak ini problem ini. Memang dilarang sih sebenarnya. Sudah surat Al-Ahzab itu Nabi SAW pernah mengadopsi Zaid, mengangkat apa istilahnya dalam bahasa Jawa itu mupu anaknya mengadopsi. Tapi kemudian ditegur Allah SWT, kemudian dulu Zaid bin Muhammad, tapi kemudian akhirnya Zaid bin Rawahah dikembalikan pada ayahnya. Nah, pertanyaannya kan sulit itu. Anak ini diasuh sejak kecil, memang diasuh orang tuanya juga tetap orang tuanya tidak sampai dinisbahkan kepada orang tua angkat. Tapi kan saya gede kan saya ayu. Ya, saya gede ya saya ayu atau sing lanang saya ganteng. Apa masih boleh ngerangkul, mencium dan sebagainya? Ini masalah. Jika kalau berdasarkan surat yang besok ini saya baca, tadi pagi saya baca itu awitabiina ghairi ulil irbati minar rijal, bahwa orang yang sudah biasa di rumah dan tidak nyahwati itu boleh. Nah, ini penyantanya suaminya syahwat pun tidak, anak kok suaminya bapaknya ini kalau kalau nyahwati ya tidak boleh. Kalau tidak nyahwati sudah karena sudah biasa boleh, tapi nek iso ya gak usah dicium barang, itu masa kita dimolo ini. Wong anak iki kan wong liya to, orang lain. Anak pupon itu orang lain. Statusnya tetap anak orang. Sama dengan juga anak laki-laki, ibunya bagaimana? Ya sudahlah. Boleh melihat, boleh ya semacam keluarga, tapi hindari kedekatan yang menimbulkan syahwat. Tapi dalilnya tadi surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat 31 itu. Jadi memang sebaiknya kalau mengasuh anak itu pengasuhannya saja. Tapi kalau keterlibatan di rumah tangga memang menjadi problem, maka harus ada semacam batas-batas sehingga tidak menjadi problem. Kadang-kadang juga bisa menjadi kecemburuan juga ya. Pun masih ada waktu, silakan. Monggo. Sholat berjamaah yang sebenarnya itu laki-laki itu dianjurkan, bahkan ada yang mengatakan diwajibkan sholat berjamaah di masjid karena pahalanya juga besar dan lebih berat. Sementara perempuan itu yang terbaik sholat. Nah, bagaimana apakah perempuan itu juga kalau sholat di rumah juga mendapatkan pahala seperti laki-laki yang jamaah laki-laki yang di masjid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ingat pesan kakek itu. Jadi beliau berpesan, bulan saya katakan, dong kalau mau berzakat itu dalam setahunnya karena semua itu zakat. Ya sedekah maupun zakatnya kan zakat. Perkara itu nanti kamu lebih zakat itu sedekah. Jadi niatnya kamu itu biar tidak lumut zakat. Itu yang saya ingat, dan saya juga kiai yang kebetulan berkata, tidak apa-apa, itu yang bagus. Tapi dalam hati saya masih bingung antara yang diutarakan oleh kiai itu dan sampai sekarang antara zakat dan sedekah yang beda dipisah. Karena aturannya sudah jelas. Tapi apa yang di bahasa sederhana kakek sangat masuk akal. Boleh saya itu meneruskan apa yang dimaksud kakek seperti ini, sehingga untuk permudah atau berhati-hati agar zakat kita tidak kurang. Terima kasih. Kalau pajak itu ada penghasilan tidak kena pajak. Sebelumnya dibatasi 60, jadi per bulan 5 juta itu tidak kena pajak. Tapi sekarang dinaikkan 70 kalau misalnya pajak. Itu karena ada penghasilan pensiunan yang di atas 5 juta untuk
keperluan partai, hakim dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau nisab di zakat itu apa dimungkinkan untuk ada perubahan? Terima kasih, Pak. Ustaz Bro, ini mau tanya tentang batasan ikhlas. Kadang-kadang kita berbuat ikhlas karena Allah, dan kadang-kadang masih ada maksud tertentu. Kalau maksud tertentu itu menggugurkan keikhlasan kita. Terima kasih. Tuan Pak, terkait Aisyah. Kira-kira sebenarnya bahasanya seperti itu, bicara langsung. Baik, agak singkat, tapi sebenarnya waktunya masih agak cukup ya kalau sampai maghrib. Tapi kalau sampai jam 30 tinggal 6 menit. Jamaah wanita sudah ada di YouTube. Jadi dulu memang Nabi SAW menyatakan tempat sholat terbaik, paling afdol, paling utama bagi wanita adalah di rumah masing-masing. Waktu Madinah masih sepi, keamanan perempuan belum. Tapi kemudian Nabi sabda lagi, hadisnya Sahih Muslim, bahwa jangan kau larang para perempuan untuk ke masjid ketika Madinah sudah mulai ramai, apalagi seperti sekarang. Jadi wanita jika aman dari gangguan, aman dari fitnah, aman dari gosip, maka lebih afdol ke masjid. Apakah 27 derajat? Ya sama, wong hadisnya bukan tentang jenis kelamin. Hadis itu sholatul jamaati afdol min sholatil fadhi bi sab'in wa 20 darajatan kok. Jadi sholatnya jamaah. Jadi siapapun yang berjamaah mendapatkan 27 derajat. Nek gak keri, nek gak telat, nek telat siji meneh. Sedekah, zakat, memang di Quran gitu, Pak. Nafkah, anfiku ya, zakat dan sedekah itu satu irama, sama. Tapi para ulama membagi klasifikasi. Zakat itu adalah kewajiban formal terkait harta, infak itu kewajiban moral terkait harta, sedekah itu kelonggaran moral terkait harta. Jadi apalagi zakat ya, kalau zakat kan harus dipastikan niat amil. Kalau sedekah dan infak kan tidak perlu ambil. Nah, ini kalau diratakan begitu, asal zakatnya tidak kurang tidak apa-apa. Kalau zakatnya kurang lalu ditambeli, oh tidak boleh. Jadi zakatnya harus zakat penuh, kemudian ini sekedar untuk nutup, jangan-jangan zakat saya kurang. Tapi sesungguhnya lebih baik terpisah. Untuk zakat harus pasti, karena zakat itu peruntukannya juga berbeda dengan yang dua ini. Kemudian juga hukumnya berbeda, dan nomenklaturnya dalam kitab-kitab fikih memang zakat sendiri, infak sendiri, sedekah sendiri. Walaupun sekali lagi di Quran itu zakat, infak dan sedekah itu sering semakna. Gitu nggih. Pajak. Ya ginilah. Mohon maaf ya, saya enggak nyuruh penyen, saya yakin penyen juga sudah punya feeling masing-masing. Rodok males aku. Saya lebih pilih bayar zakat, pasti kalau zakat saya hitung betul. Tapi kalau pajak wis terserah. Tarik-tarikan gak mau tarik, pokoknya penghasilan saya adalah yang saya bawa pulang. Ini yang saya zakati. Jadi saya dari kampus sudah dipajaki 15%, terserah wis. Yang jelas yang saya bawa pulang, yang menjadi milik saya itu yang saya zakati. Saya yang saya pajak itu enggak saya hitung wis. Wis babano apa meneh dikorupsi pisan lah wis. Enggak peduli. Jadi penghasilan kita adalah yang dapat kita manfaatkan, bukan yang dipotong. Jadi potongan pajak itu kalau saya tidak pakai. Tapi kalau benar menjadikannya memang ada, hukumnya ada. Jadi orang yang membayar zakat itu bisa mengurangi kuantitas pajak, memang ada. Tapi kalau saya pajak itu hukum duniawi, kalau zakat kan hukum ukhrawi atau hukum agama. Jadi agak berbeda. Bukan agak berbeda, memang berbeda. Tetapi karena pemerintah memberikan seperti itu, dari zakat bisa dialihkan ke pajak, maka bisa. Tapi terus pajak dikorupsi ini gak ikhlas belas. Batas ya gini Pak, memang saat batas ikhlas itu hati masing-masing. Kalau sesekali rodok kegudo, rodok enek maca Quran jane asale ikhlas, begitu enek wong ayu langsung semangat, itu manusiawi Pak. Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Memang Al-Ghazali gitu sih. Al-Ghazali itu prinsipnya ikhlas 100, enggak ikhlas 0 gitu. Nah kalau para hukama, para ahli hukum, ahli hikmah itu menyatakan zakat ini ikhlas itu bertahap. Ada ikhlas kelas 100%, ada 90%, ada 80%. Mungkin nek sing rada enek gondrone wae nggih dadi 90% kita aja. Terakhir
U20. Karena saya penggemar sepak bola, sebenarnya saya ingin dimainkan di Indonesia. Tapi karena ada Israel, saya ingin tidak usah. Gitu ya, karena bagaimanapun kalau bal-balan itu kan hukum soal kesenangan aja. Tapi kalau sudah menyangkut kemerdekaan Palestina kan ini sudah menjadi kewajiban kita bersama. Ada di membuat undang-undang. Jadi luwih HP aku gak usah nonton bal timbang aku menyalahi undang-undang gitu. Tapi ada juga yang bagaimana jangan dicampurkan bal-balan dengan apa? Tapi Israel kayak gitu loh. Penyenang kalau nonton video-videonya tuh gregetan. Itu penjajah, jelas penjajah. Jadi tidak bisa ditoleransi. Tetapi kabarnya hari ini kabarnya ada win-win solution ya. Moga-moga bisa ya. Indonesia itu kok kejuaraan dunia dengan seleksi sampai kiamat susah itu. Ini mumpung gak usah seleksi kan? Iso jadi peserta walaupun nanti mungkin pupuk bawang ya bapak wis. Tapi unsur 20 bagus, unsur 20 itu bisa mengalahkan kemarin Burundi kan kalah kan. Lah ya, berarti baik kan. Ya moga-moga bisa, tapi ya bagaimana win-win solution. Gitu nggih, niki sudah hampir jam 7.30, jam 5.30. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran berat dan semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.